Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pagi ini kita ketemu lagi ya untuk membahas tentang pendahuluan blok neuroscience pada blok neuroscience dan juga pembahasan materi tentang cerebellum dan diencephalon. Ya, sebelumnya sebelum memulai pembelajaran, ada baiknya kita untuk berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai. Ya, perkenalkan saya di sini Dr. Madini Wulandari MKes akan menjelaskan tentang pendahuluan blok neuroscience ya. Tahun ajaran 2022-2023 di semester 4. Nah, mata kuliah anatomi cerebrum dan encephalon merupakan submata kuliah anatomi dasar pada blok neuroscience yang diajarkan pada mahasiswa semester 4 Fakultas Kedokteran Universitas Malahayati. Setelah mendapatkan materi perkuliahan ini, mahasiswa diharapkan dapat meningkatkan kemampuannya dalam menganalisa informasi terkait penyakit yang berhubungan dengan sistem saraf pusat pada manusia, serta mampu menjelaskan secara detail mengenai struktur anatomi bagian otak manusia. Ini secara umum tujuan pembelajaran bloknya ya, yaitu menyelesaikan masalah kesehatan berdasarkan landasan ilmiah ilmu kedokteran dan kesehatan yang mutakhir untuk mendapatkan hasil yang optimum. Lalu mampu melakukan prosedur klinis yang berkaitan dengan masalah kesehatan dengan menerapkan prinsip keselamatan pasien, diri sendiri, dan keselamatan orang lain. Selanjutnya, untuk mengelola masalah kesehatan individu, keluarga, maupun masyarakat secara komprehensif, holistik, terpadu, dan berkesinambungan dalam konteks pelayanan kesehatan primer. Ya, di sini ada proses pembelajarannya, ada kuliah interaktif, diskusi PBL, pleno, praktikum, yaitu skill lab dan praktikum itu sendiri, dan ada belajar mandiri. Untuk kuliah interaktif dilaksanakan oleh staf pengajar yang memiliki kompetensi dalam bidang akademik dan topik bahasan. Staf pengajar berperan sebagai dosen pakar atau narasumber yang menyediakan bahan ajar terkait topik bahasan. Diskusi PBL atau Problem Based Learning yaitu model diskusi kelompok 14-16 orang yang dipandu oleh seorang staf pengajar menggunakan 12 langkah membantu mahasiswa mengidentifikasi masalah dan menyusun pembahasan atas topik terkait skenario kasus pemicu yang disajikan ya. Staf pengajar berperan sebagai fasilitator mengawasi jalannya diskusi agar dapat mencapai sasaran pembelajaran dan tidak berperan sebagai narasumber. Untuk diskusi PBL terbagi menjadi 2 pertemuan. Pertemuan pertama melalui langkah 1-6 menentukan learning issues yang akan dipelajari secara mandiri oleh mahasiswa. Kemudian pertemuan kedua melalui langkah 7-12 untuk membahas learning issues dan melakukan diskusi dan pembahasan hingga selesai. Ini contoh lembar penilaiannya pada diskusi PBL dan ini untuk penilaiannya. Ya, di sini ada sharing, argumentasi, dan aktivitinya ya. Kalau sharing itu berbagi pendapat atau pengetahuan yang sesuai dengan lingkup bahasan di antara anggota kelompok ya. Penilaiannya ada 1, 3, dan 5. Yaitu yang 1 pendapat seringkali kurang sesuai, 3 pendapat cukup sesuai namun masih ada yang kurang sesuai, 5 semua pendapat cukup sesuai. Untuk argumentasi, yaitu memberikan pengetahuan dan tanggapan yang logis berdasarkan literatur yang dibacanya. Ada penilaian 1, 3, dan 5 juga, yaitu 1 pendapat tidak disertai rujukan namun masih logis, 3 pendapat logis dan disertai rujukan namun rujukan belum baik, 5 pendapat logis dan sesuai rujukan yang cukup baik. Lalu aktivitas ya, giat dalam diskusi tanpa didorong fasilitator. Yaitu nilainya yang 1 frekuensi memberikan pendapatnya kurang dari 3 kali, nilai 3 frekuensi memberikan pendapat 3-5 kali, ya, nilai 5 frekuensi memberikan pendapat lebih dari 5 kali.
Ya, di sini ada sikap ya, dominan, disiplin, dan manner-nya. Oke, sikap itu menguasai forum pada saat diskusi kelompok. Di sini penilaiannya 0 dan 1. 0 itu jika tampak menguasai forum diskusi, 1 jika mampu mempersilahkan orang lain berpendapat. Ya, disiplin, kehadiran mahasiswa. Jadi dia kehadirannya disiplin. 0 jika terlambat, 1 jika hadir tepat waktu. Lalu manner, kemampuan dalam komunikasi, mampu menyimak, menjelaskan, dan menggunakan bahasa yang baik dan benar serta sistematis. Nilainya 0 jika tampak tidak sopan, tidak menggunakan bahasa yang baik. 1 jika menggunakan bahasa yang baik dan dapat menghargai pendapat orang lain serta sopan santun. Ya. Lalu setelah selesai PBL, ada pleno. Pleno itu kegiatan ini merupakan pertemuan seluruh mahasiswa dengan dosen pakar setelah menjalani diskusi PBL dalam kelompok kecil. Perwakilan kelompok minimal 3 kelompok, mempersiapkan slide presentasi terkait proses diskusi dan pembahasan skenario kasus pemicu. Dilakukan presentasi perwakilan kelompok dan diskusi tanya jawab. Lalu ada praktikum atau keterampilan ya, skill lab, yaitu dilakukan terkait dengan topik bahasan modul yang bertujuan untuk melatih aspek keterampilan mahasiswa pada kondisi simulasi yang bertujuan agar mahasiswa mampu menerapkan ilmu pengetahuan yang sesuai dengan keterampilan terkait topik bahasan. Kegiatan ini dipandu oleh seorang staf pengajar yang berperan sebagai instruktur. Ya, jadi skill lab itu ada beberapa tahap, yaitu tahap pertama instruktur menjelaskan materi, mengajarkan dan memberikan penjelasan atau contoh, kemudian memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk berlatih dan mempraktikkan keterampilan yang diajarkan. Pada tahap pertemuan skill lab 4 dan 5 ada ujian skill lab, dilakukan observasi, penilaian dan performa mahasiswa. Ya, lalu ada skill lab penyuluhan yang bisa dilaksanakan langsung, tidak dalam ruangan, kelas atau rumah adat dan didampingi ya kalau di luar ya, didampingi oleh dosen ya. Lalu dapat membaca peraturannya, penjelasannya di buku modul. Setelah itu ada pembelajaran mandiri, ya belajar mandiri. Kegiatan belajar mandiri merupakan upaya mahasiswa menentukan sendiri apa yang akan dipelajarinya dalam upaya mencapai tujuan pembelajaran terkait topik bahasan. Mahasiswa difasilitasi buku student guide. Ya, kegiatan ini diharapkan dapat digunakan mahasiswa dalam upaya mencari, memahami, menganalisa serta mengkonstruksi pengetahuan yang baru dipelajari dengan pengetahuan yang sebelumnya dimiliki. Ada umpan balik dari dosen ke mahasiswa dan juga dari mahasiswa ke dosennya ya. Dan ini sangat penting bagi mahasiswa, yaitu dosen memberikan penilaian terhadap performa mahasiswa dan motivasi serta saran perbaikan agar performa mahasiswa semakin baik. Dilakukan pada setiap akhir pembelajaran. Nah, ini pelaksanaan tutorialnya ya, dilakukan di tempat yang sudah ditentukan seperti rumah adat, ruang kuliah, MIU lantai 4 ya. Tutorial dilaksanakan 2 kali tatap muka di hari yang berbeda untuk satu kasus minimal 1 hari sebelum pleno. Pergantian fasilitator harus melalui proses pengisian formulir pergantian yang sudah ditetapkan ya. Pelaksanaan wajib dilakukan di ruang, kalau untuk skill lab wajib dilakukan di ruang skill lab yang mendukung penyediaan alat-alat peraga kecuali untuk anamnesa. Tidak boleh menggabungkan skill lab lebih dari satu kelompok. Penilaian skill lab dilakukan dengan menilai performa skill individu terutama yang harus dipraktekkan. Ini peraturan akademik ya, jadi dari pakaian, disiplin, komunikasi, dan lain-lain, serta ada peraturan tambahan dapat dibuat sesuai kesepakatan dalam blok tersebut ya. Jadi kalau ada pakaian itu sudah dijelaskan ya, jadi pakaian bebas sopan, kemeja tidak boleh pakai berbahan jeans ya, bawahan juga tidak berbahan jeans, tidak memakai kaos. Jadi wanita juga bisa pakai celana bahan ya, lalu disiplin. Disiplin itu dalam arti kehadirannya, perkuliahannya, dan juga mengumpulkan tugas segala macam ya. Komunikasi ini untuk komunikasi kepada dosen atau antar sesama teman ya. Lalu nanti ada peraturan yang bisa dibuat sesuai kesepakatan di dalam blok tersebut ya. Selanjutnya setelah itu evaluasi hasil ya. Di sini
ada nilai itu terdiri dari kognitif, psikomotor, afektif, dan attitude, yaitu ada nilai ujian ya, MCQ-nya 60% dan nilai kegiatan lain 40%, termasuk tutorial, skill lab, praktikum, atau penugasan. Ya, evaluasi proses, evaluasi kesesuaian jadwal ya, sesuai Google Form ya. Jadi prosesnya bagaimana berjalan lancar atau tidak, nanti bisa koordinasi dengan core block-nya ya. Nah, ini ujian sesuai arahan WR1 menggunakan CBT atau komputer base ya. Dapat terdiri atas UTB dan UAB atau hanya UAB aja. Ya. Peraturan perkuliahan. Jadi peraturan perkuliahan ini kalau pada saat Zoom saat ini hadir dalam Zoom 5 menit sebelum dimulai. Keterlambatan kehadiran yang ditoleransi itu 10 menit. Berpakaian rapih, on kamera, aktif, dan bertanya. Ya, ini pendahuluan ya. Sudah selesai pendahuluan. Apakah ada yang mau ditanyakan tentang pendahuluan blok neuroscience? Ada yang mau bertanya? Mohon izin dokter, sepertinya cukup dokter. Oke, jadi selanjutnya kita lanjut mengenai lecture materi ya. Materi yang saya bawakan saat ini adalah anatomi cerebrum dan diencephalon. Ya. Oke, ini definisinya. Definisi ya. Sistem saraf itu merupakan sistem koordinasi atau pengaturan tubuh berupa penghantaran impuls saraf ke susunan saraf pusat atau pemrosesan impuls dan perintah untuk memberi rangsangan ya. Nah. Oke, elemen sistem saraf itu ada neuron, sinap, dan neurotransmitter. Nah, ini penjelasannya. Di sini central nervous system-nya terdiri dari brain atau cerebrum atau otak besar yang terdiri dari telencephalon. Yang termasuk telencephalon itu ialah cerebral cortex, subcortical white matter, commissura, dan basal ganglia. Dan diencephalon terdiri dari thalamus, hipotalamus, epitalamus, dan subthalamus ya. Lalu ada cerebellum atau otak kecil dan brainstem ya atau batang otak di sini terdiri dari midbrain atau mesencephalon, pons, dan medula oblongata. Ada spinal cord ya terdiri dari white matter dan gray matter. Lalu ada peripheral nervous system ya. Ini bagiannya. Nah, di sini ada selaput yang termasuk dari selaput Meiningen ya. Selaput Meiningen yang memisahkan antara tengkorak dan otak. Jadi di sini ada batang otaknya tengkorak ya, tulang tengkorak, lalu di bawahnya ada dura mater, ada arachnoid, dia mater. Ya, lalu di bawahnya ada subarachnoid dan korteks. Ya. Di sini ada fungsi cerebrospinal fluid, ya, yaitu menyokong dan melindungi otak dan spinal cord sebagai shock absorber antara otak dan tulang kranium, menjaga agar otak dan spinal cord tetap basah, yaitu memungkinkan pertukaran zat antara cerebrospinal fluid dan sel saraf, mempertahankan tekanan intrakranial, transportasi nutrisi bagi jaringan saraf, mengangkut produk sisa sebagai buffer atau lingkungan yang baik bagi saraf, menjaga hemostasis dengan cara mechanical protection sebagai bantalan untuk jaringan lunak otak dan medula spinalis, sirkulasi sebagai tempat pertukaran nutrien dan zat buangan antara darah dan jaringan saraf. Karakter chemical protection ya, yaitu melindungi otak dan medula spinalis dari bahan kimia yang berbahaya.
Karakteristik normal cerebrospinal fluid ini yaitu jernih, tidak berwarna ya, jadi seperti air. Ditemukan sel-sel mononuklear, limfosit 2-5 sel per mililiter dan monosit. Tidak ditemukan mikroorganisme, sifatnya basah atau alkali dan tidak berbau. Jadi kalau selain ini berarti dia terdapat kelainan atau penyakit ya. Nah, ini sawar darah otak ya. Di sini histologinya, lalu di sini penjelasannya, di sini pembuluh darah otak ya. Ini pembuluh darah otak, berarti ya kesatuan besar ya, bagian terbesar dari otak manusia, cerebrum ya. Ini fungsinya sebagai kemampuan berpikir, analisa, logika, bahasa, kecerdasan intelektual, IQ, dan lain-lain ya. IQ ya, dan lain-lain. Dibagi menjadi 4 lobus, yaitu frontal, parietal, temporal, occipital. Ya, di sini frontal itu bagian lobus yang berada paling depan dari cerebrum, pusat fungsi berpikir, perencanaan, penyelesaian masalah, mengontrol perilaku individu. Untuk lobus parietal itu di sulcus centralis, fungsinya bertanggung jawab dalam area sensoris, yaitu menerima dan menginterpretasikan sensasi nyeri, raba, tekanan dari permukaan tubuh yang terletak di gyrus postcentralis. Ya, terdapat Mohon maaf, dokter. Oke ya, lanjut ya. Korteks parietal itu ada korteks somatosensorik ya, di sini ada primer, gyrus prosentral, tempat proses rasa dan informasi proprioseptif. Lalu ada korteks asosiasi somatosensorik, membantu integrasi dan interpretasi sensasi relatif terhadap posisi tubuh dan orientasi ruangan, dapat membantu dengan koordinasi vasomotor. Ya, lalu ada korteks gustatori primer, tempat yang melibatkan interpretasi sensasi rasa. Ya, ini tadi sama ya, lobus-lobusnya. Lalu ada lobus occipital ya, lobus occipital ini yaitu terdapat korteks visual primer dan area asosiasi visual. Untuk korteks visual primer, daerah otak yang bertanggung jawab terhadap penglihatan, penentuan ukuran, warna, cahaya, gerak, dan motion, dan dimensi ya. Di area asosiasi visual untuk menafsirkan informasi yang didapat melalui korteks visual primer. Nah, ini ya, di sini ada lobus occipital, di sini ada korteks visual primer, di sini ada area asosiasi visual. Ya. Korteks temporal. Ya, korteks temporal itu terdiri dari korteks auditorik primer yang bertanggung jawab untuk pendengaran, ada korteks olfatorik primer yang menafsirkan bau melalui bulbus, ada area Wernicke ya untuk pengertian bahasa terletak di lobus temporal kiri. Jadi afasia Wernicke itu pengertian bahasanya dihambat sehingga kata dan kalimat tidak jelas dimengerti dan pembentukan kalimat dihambat. Ya. Nah, ini ya, di sini ada korteks auditorik, di sini area Wernicke ya.
Di sini ada korteks olfaktorik primer. Di sini dihubungkan dengan bulbus olfaktorius, ya di sini lobus temporal ya. Nah ini ada fasciculus arcuatus, yaitu traktus di substantia alba yang menghubungkan area Broca dan Wernicke ke lobus temporal, parietal dan frontal. Jadi dua-duanya berkoordinasi untuk berbicara, ya. Kerusakannya mengakibatkan afasia konduksi, yaitu pendengaran dan bicara berhubungan namun sulit untuk mengulang pembicaraan. Lanjut ke cerebellum atau otak kecil, ya, yang letaknya di fossa crania posterior. Secara anatomis terdiri dari satu vermis cerebelli, ya, struktur di mediana, dan dua hemispherium cerebelli, dihubungkan dengan medula oblongata oleh pedunculus cerebelli superior, media, dan inferior. Semua aktivitas pada bagian ini di bawah kesadaran, ya, atau involuntary. Fungsinya sebagai keseimbangan, pengaturan tonus otot, koordinasi pergerakan, lesinya ya atau kerusakannya dapat menyebabkan gangguan pada sikap dan koordinasi gerak otot. Lalu ke brainstem atau batang otak, ya, letaknya di tempat keluar nevus cranialis, ya. Fungsinya sebagai pusat pernafasan, kardiovaskuler dan pencernaan, pengaturan refleks otot yang berhubungan dengan keseimbangan dan postur, penerima dan pengintegrasi input sinaptik dari medula spinalis, aktivasi korteks cerebellum, dan pengatur siklus tidur, ya. Nah, ini di sini dibagi dari midbrain, pons, dan medula oblongata. Ini pons ya, ini pons. Pons itu artinya jembatan, terletak antara mesencephalon dan medula oblongata. Ya, mesencephalon dan medula oblongata fungsinya untuk memodifikasi keluaran, pernapasan, dan medula. Lalu ada sistem limbik yang mengatur emosi dan memori. Ya, di sini ya, memori langsung berhubungan dengan fungsi luhur dan fungsi lain. Ya, di sini ada bagian-bagiannya yaitu A cingulate gyrus, B itu fornix, C itu anterior thalamic nuclei, D itu hipotalamus, E amygdaloid nuclei, dan F itu hippocampus. Ya, di sini hipotalamus itu terletak di bawah talamus di pucuk brainstem, berfungsi mengontrol beberapa fungsi kritis tubuh seperti kontrol sistem otonom, pusat respon emosi dan perilaku, mengatur temperatur tubuh, mengatur intake makanan, mengatur keseimbangan cairan dan haus, mengontrol siklus bangun tidur, dan mengontrol sistem endokrin. Ya, ini ada talamus disebut sebagai pintu gerbang ke korteks cerebral. Seluruh input sensorik melalui ini ya. Nah, ini medula spinalis ya, medula spinalis. Nah, ini spinal cord, dan ini bone-nya tulang belakang ya. Ini diskus intervertebralis ya. Sistem saraf otonom ya. Dari otak dia dari kepala sampai ke vesika urinaria dia mengatur semua ya, karena sistem saraf otonom ya. Di sini ada upper motor neurons ya, yaitu proyeksi neuron di lapisan ke V-cortex, di lapisan cerebral yang melaksanakan pergerakan volunter melalui jaras piramidal dan ekstrapiramidal ya. Lalu ada vaskularisasi otak ya. Vaskularisasi otak itu ada arteri otak, vena otak. Arteri otak itu terdiri dari dua arteri karotis interna, yaitu arteri cerebri anterior dan arteri cerebri media. Lalu ada dua arteri vertebralis, yaitu arteri vertebralis beranastomosis dengan arteri vertebralis kontralateral atau arteri basilaris. Dan vena di sini juga ada dua, vena cerebri externa dan vena cerebri interna. Ya, yang eksterna terbagi dari vena cerebri superior, vena cerebri media superficialis, dan vena cerebri media profunda. Ya, ini circulus Willisi. Jadi gabungan antara vena dan arteri dia bergabung menjadi circulus Willisi ya di sini. Oke. Lalu ini gambaran dari vena-vena otak ya. Ini dipotong di tengah dan ini dari tampak luar ya. Oke, terima kasih. Untuk penutupannya yaitu bila ada pertanyaan bisa ditanyakan dan kalian diberi tugas
untuk membuat bagan struktur anatomi susunan saraf pusat beserta keterangannya yang dikumpulkan 1 minggu ke depan ya. Jadi lekturnya selesai. Kalau ada pertanyaan, silakan. Yang mau bertanya silakan. Sebelumnya mohon maaf dokter, izin bertanya. Sebelumnya Ya. izin perkenalkan diri dokter. Perkenalkan, nama saya Komang Aditya Sabta Pramana, NPM 2131063 dari kelompok 6. Izin bertanya dokter, terkait dari barier otak atau Gimana, ketutup deh itunya suaranya. untuk sawar darah otak itu kan berfungsi sebagai pencegah untuk bakteri-bakteri atau virus dari luar itu bisa masuk menuju ke sel-sel parenkim di otak kita dokter, untuk mencegah terjadinya Ya. infeksi. Bahkan antibiotik pun, ada beberapa antibiotik itu susah sukar sekali untuk bisa menembus dari sawar darah otak manusia. Nah, terjadi pada kasus seperti encephalitis, kemudian meningitis, itu kan bisa sampai menembus si sawar darah otak. Itu tuh bagaimana ya dokter, patologi yang terjadi pada si sawar darah otak? Cukup dokter, terima kasih. Ya, terima kasih. Pertanyaan bagus sekali ya. Itulah pertanyaan yang paling banyak ditanyakan. Kenapa sih pada penyakit meningitis dan encephalitis itu pada saat pemeriksaan LCS atau cerebrospinal fluid ya pada fungsi lumbal itu didapatkan mikroorganisme atau bakteri. Karena itu bakteri itu kan masuk ke dalam darah ya. Misalnya bakteri dia batuk lama ya, batuk lama, lalu dia bakterinya itu mengumpul di paru-paru ya. Ada yang masuk ke pembuluh darah, ada yang masuk ke pembuluh darah, lalu dia dibawa juga menuju ke otak ya. Jadi dia bisa masuk ke LCS juga ya. Dari situ jadi bukan cuma nutrien dari pembuluh darah itu, bukan hanya nutrien yang dibawa masuk ke LCS ya, tapi juga lainnya ya, kayak mikroorganisme juga pernah ditemukan juga seperti ini ya, telur cacing ya atau parasit. Jadi dia sampai ke otak ya. Jadi pas dibuka otaknya ada cacingnya sudah berkembang di situ. Gitu ya. Jadi bukan hanya sekecil mikrobakterium, bahkan sampai ke parasit juga bisa masuk melalui sawar darah otak ya. Jadi misalnya kerusakannya bisa menyebabkan demam tinggi ya, bisa menyebabkan kelumpuhan atau kaku kuduk ya, karena dia ada banyak menyebabkan kekakuan otot juga. Lalu ada dari leukositnya juga meningkat ya, sel darah putihnya meningkat. Jadi dia menyebabkan menandakan dia bahwa terjadi infeksi sampai ke otak ya atau lapisan meningennya. Gitu. Oke, ada lagi